Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha usub wa talinu biha syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang memang enggak bisa dibayangkan begitu agungnya nikmat tersebut, karena yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat hanya dengan kita membawa atau mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, sahabat. Dan rahmat dan juga salawat salam senantiasa tercurah limpahkan ke panutan agung pemimpin kita, Paduka Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Nah sahabat, alhamdulillah pada malam hari ini juga saya masih diberikan kesehatan dan bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya, dan juga bisa bertanya-tanya, terutama ada yang di samping kiri saya ya sahabat. Ini adalah salah seorang kerabat atau saudaranya dari Mbak Lia Alena. Ini adalah kakak ya, kakaknya Mbak Lia Alena, yang tadi sempat datang ke sini bersama suaminya Mbak Lia Alena yang kena sakit stroke ya, kakinya sampai lumpuh ya sahabat. Kita doakan saja semoga permasalahan-permasalahannya Allah cepat berikan kemudahan dan berikan kesembuhan. Sebelum saya menyapa sahabat saya, sebelum saya menyapa tamu saya, maka saya mengajak sahabat semuanya untuk mengangkat tangan ya, untuk berdoa kepada Allah dan untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah, agar senantiasa apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, senantiasa Allah cepat kabul ya sahabat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat, kita langsung saja untuk menyapa tamu kita, Mbak Silvi ya sahabat. Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, bagaimana keadaan di sini ketika mengantar suaminya Mbak Lia ya? Apakah mendapatkan hal-hal yang memang aneh apa enggak? Awalnya memang berat. Saya ngerayu ngajak Mbak Lia Alena itu untuk pengobatan ke sini kan sangat sulit sekali. Tidak mudah ya untuk tidak bisa mudah dibujuk bawa ke sini. Iya, Ya. akhirnya saya rayu pelan-pelan karena apa? Karena wajahnya kan sudah mulai kelihatan pelan-pelan kayak bercak-bercak merah kayak nanah atau apa.
Akhirnya kan ya untuk pengobatan kemana pun nggak bisa ya. Yes, alhamdulillah di sini saya mendapatkan hidayah banyak. Dimana yang tadinya Mbak Lia Alena sekeras seperti itu, akhirnya alhamdulillah udah luluh dan juga lumayan pengobatannya tadi bisa ternetralisir juga. Apalagi saya juga alhamdulillah tadi sudah diruqyah juga ya kan, karena efek negatif dari Mbak Lia Alena. Iya. Iya, memang tadi itu Mbak Silvi ini sangat peka ya dengan hal-hal yang ada gangguan goibnya ya. Emang itu dari semenjak kecil memang sudah punya itu tadi iya gitu. Apa memang awal-awal ini saja? Kalau kecil nggak pernah saya misalkan untuk gampang kena goib itu nggak pernah. Sejak adik saya Lia Alena tadi itu sering berguru, terus dia punya kamar sendiri, sering itu dibawa bunga atau apa, mau nggak mau kan mungkin sering ritual ya kan adik saya tadi ya. Dari situ ya akhirnya kan saya kan kebawa, yang tadinya saya cuma netral, efeknya akhirnya saya kena juga itu, kena imbasnya. Iya, kena aura negatif, sering mual-mual, terus kadang itu ya sampai sekarang sih Ustadz saya sering kayak pusing-pusing gitu loh. Kayak misalkan deket dengan hal-hal seperti itu aja saya langsung mual-mual itu tadi, muntah, apalagi sering kesurupan juga ya kan ya. Itu tadi efeknya imbasnya ke saya juga sejak dia ritual itu tadi. Oh, jadi di rumah itu kan satu rumah sama Mbak Lia ya? Iya, saya awalnya dulu saya memang satu rumah. Sejak dia nikah saya memang jarang ya kan, saya sejak udah pisah tuh. Oh iya. Sejak dia nikah dia sama suaminya. Jadi pas kalau sering ke sana itu sering mencium wangi-wangian ya? Sangat, itu nyengat sekali ya kan, makanya itu awalnya dulu memang sering wangi gitu ya, terus dari auranya dia itu terpancar, aura kecantikannya dia kok nggak kayak sewajarnya gitu. Iya, betul. Terus sering kayak marah-marah juga, pokoknya intinya hal-hal aneh itu udah tercium gitu. Terus lama kok aura harum wanginya tadi kok ganti jadi harum yang nggak enak, nyengat gitu loh. Tak kirain saya sendiri yang bau seperti itu, ternyata dari tetangga sekitar juga merasakan. Ya itu tadi nyium harum yang nggak enak gitu, ternyata dari itu tadi efeknya dia nggak tahu, aku mungkin dari gurunya atau apa katanya yang sudah meninggal, kayaknya kan dia kan kena imbasnya juga ya kan, dari mukanya yang seperti betul. Itu tadi ya memang sangatlah kuat daripada auranya yang terpancar daripada Balia ya, karena kuat juga dalam istilah tirakatnya, ritualnya itu ya, kalau bahasanya ritualnya daripada mbaknya sangatlah kuat. Bahkan ritualnya itu bukan hanya di dalam rumah, bahkan saya pernah mempergoki waktu itu, saya menelusuri ya ke hutan-hutan, itu hutan larangan. Ternyata saya ketemu sama Mbak Lia itu tidak sengaja, emang lagi ritual Mbak Silvi. Sampai ke hutan-hutan gitu ya? Iya betul, itu mungkin kalau Mbak sendiri nggak tahu ya. Mungkin sekarang saya di rumah aja, mesti ritualnya itu rumah terus kasih bunga-bunga atau apa kan itu wangi-wangi, ternyata dia sampai ke hutan-hutan. Berarti sampai ambisinya sampai seperti itu ya? Iya betul, kan kalau ritual itu pasti ada tahapan-tahapannya. Mungkin dalam masa-masa di awal-awalnya di rumah. Nah untuk puncaknya, untuk supaya istilahnya mematangkan daripada apa yang dia amalkan pada ritual mantra-mantra itu ya di hutan itu. Dan yang saya temui itu di hutan larangan yang sangat angker sekali. Kalau seandainya orang-orang biasa mungkin nggak berani untuk masuk ke hutan itu. Sampai senekat itu, padahal waktu kecilnya dia tuh kayak misalkan masuk kemana dia tuh sangat nggak pemberani sekali, sangat takut sekali. Kok dia berubah drastis itu loh? Apa mungkin karena ambisinya yang terlalu besar itu, mungkin dia sampai hal apapun dia terjang gitu mungkin Ustadz ya? Ya kalau menurut saya ya
mungkin ya selain dia punya ambisi juga karena dia dibantu dengan hodam-hodam. Karena dengan hasil ritual itu maka akan mendatangkan ya mengundang daripada makhluk jin-jin kafir, apalagi di hutan orang itu banyak sekali penghuninya jin-jin yang sangat ganas ya. Nah dari itu mungkin dia sendiri dibantu hodam, makanya dia itu sifat pemberani. Jadi ya Mbak Silvi jangan aneh kalau memang ada perubahan dari dulu kalau dulunya penakut sekarang pemberani, karena dia sekarang sudah dibantu sama hodam-hodam itu Mbak Silvi. Nah Mbak Silvi terus ya seputar dengan rumah tangganya Mbak Lia sama suaminya yang sempat sakitnya itu yang lumpuh ya Masya Allah, itu yang ngerawat selama ini Mbak Silvi sendiri ya? Iya, waktu itu kan gini, mereka berdua itu ya saya lihat sih harmonis ya kan, terus ya wajar-wajar aja rumah tangga ya, suami mencukupi sang istri ya kan. Terus saya juga nggak tahu karena mungkin dia terpengaruh karena teman-teman yang gaya hidupnya sosialitanya tinggi. Nah dari situ akhirnya terus pelan-pelan akhirnya dia itu berubah rumah tangganya. Saya sering jenguk ke sana ya, gak tahu akhirnya suaminya itu sakit-sakitan, mungkin sakit-sakitannya karena kepikiran atau apa. Dulunya saya kan nggak berpikiran sampai negatif ke adik saya, ternyata adik saya kok sampai tega dia melet atau ngasih ya itu tadi guna-guna ke suaminya tadi, sampai kondisinya lumpuh nggak bisa jalan, sampai hampir kayak orang stroke gitu kan. Lah dari situ adik saya tadi kan meninggalkan suaminya itu ya, namanya sebagai seorang kakak ya kan. Saya juga kasihan juga sama, bayangkan bertahun-tahun 5 tahun adik saya tadi meninggalkan suaminya itu. Masya Allah. Ya mau nggak mau saya kan juga harus merawat suaminya ya kan, saya ngasih makan hal-hal kecil itu tadi kan. Terus siapa gitu loh sampai setega itu loh seorang istri ya, ibaratkan termasuk kan udah Allah kan udah murka kalau misalnya istri betul. Seperti itu ya. Iya, Allah itu sangat murka kan. Ada hukum-hukum Islam juga sudah ada aturannya bagaimana hak antara istri sama suami sama istri. Kalau suami itu kan kalau mau keluar itu ya harusnya izin saya suami gitu. Apalagi ini sampai lama-lama ya, sampai 5 tahun meninggalkan kewajibannya seorang istri sama suaminya, ya tentu saja Allah itu akan murka. Padahal suaminya dulu usaha distributor. Oh, pengusaha juga. Iya, pengusaha sukses distributor ya. Alhamdulillah lah. Kayak misalkan orangnya kan juga loyal ke keluarga. Kok bisa dia tega sampai seperti itu? Apalagi dia harus menjadi seorang biduan, terus berebut perusak rumah tangga orang, rebut suami orang, itu sudah dialur nalar. Ya nggak saya pikirkan kok sampai segitunya tuh. Ya, mungkin ini azab ya kan, dia dapat azab dari yang di atas sampai ukanya sampai bernama, bercucuran darah dan bau amis yang nyengat itu tadi. Iya, itu sudah pasti merupakan hukum karma bagi Balia, karena ya selama ini yang diperbuat sama suaminya dan juga sama suami-suami daripada istri orang lain juga, dia sering menyakiti bahkan mengambil dari suami mereka untuk dia istilahnya ambil hartanya dengan dia punya modal kecantikannya. Kecantikan itu adalah gak murni, dia pakai susu ya. Itu hanya saya ngerayu dia untuk ya pacarannya supaya wajahnya kembali sembuh. Satu rumah loh baunya nyengat sekali, amis, aduh berbau kayak bau-bau amis gitu. Iya itu kalau memang di dalam hatinya nggak ada kemauan untuk mau mencabut ya, sesungguhnya agak sulit juga Pak ya. Ya alhamdulillah sudah dibantu para ustadz yang di sini juga, ya sama ustadz istri juga. Ya saya terima kasih sudah menyembuhkan adik saya dan juga suaminya adik saya juga. Alhamdulillah sudah, yang tadinya stroke kena guna-guna sudah bisa jalan ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah, itu semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini beserta tim hanya sekadar
membantu istilahnya asbab ya. Kalau masalah kesembuhan itu haknya Gusti Allah. Saya juga di sini mendengar cerita Mbak Silvi ya, merasa terenyuh hati saya ya, karena Mbak ini punya hati sangatlah mulia sampai mau merawat suaminya, kakaknya ya, yang sampai bertahun-tahun bahkan keadaan nggak bisa berjalan ya, tentunya kan itu sangat membutuhkan tenaga juga buat angkat-angkat ke kamar mandi, harus dibopong ya, dan makannya juga. Insya Allah ya, semoga saja apa yang selama ini Mbak perbuat atau melakukan pada suami Jabalia ini dicatat sama Allah sebagai amal soleh dan dibalas berlipat-lipat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Dan Mbak Silvi sendiri, bagaimana dengan kesehatan Mbak Silvi sendiri? Katanya sering merasa pusing ya. Apa saya tadi sebelum masuk ke sini tuh saya sudah ya itu tadi mual-mual pusing, apalagi setelah mendapatkan mereka berdua mendapatkan pengobatan aja saya juga refleks kan tadi kan, sambil sampai di rupiah juga ya, muntah-muntah deh. Dus. Sekarang masih terasa enggak? Masih ada perasaan enggak? Lumayan, maksudnya itu sudah agak ringan, tapi agak pusing-pusing dikit sih. Cuman sudah alhamdulillah sudah agak ringan. Ya mungkin itu hanya sudah agak badan itu yang tadinya kayak berat, sudah agak mendingan lah. Ya mungkin saya hanya akan mengasihkan nasihat saja ya. Terima kasih sudah dikasih amalan-amalan, Asmaul Husna juga. Biar Mbak ini lebih kuat lagi, biar Mbak ini lebih hati-hati lagi dengan yang namanya santet ya, karena memang santet itu sangatlah cepat masuk ke dalam tubuh kita kalau diri kita dalam keadaan kondisi lemah ya. Di antaranya kalau sama perempuan lagi keadaan hadas besar, jadi juga bisa cepat masuknya gangguan ya. Apalagi kalau jiwa lagi goncang, banyak pikiran, akhirnya depresi, dan juga itu bisa juga cepat terkena gangguan-gangguan goib ya. Dan ini mumpung di sini Mbak kesini, saya nggak bisa berikan apa-apa ya, hanya satu doa dan juga pesan untuk selalu ingat sama Allah dan berbanyak-banyak baca selawat ya. Insya Allah Allah akan kasih petunjuk dan Allah akan arahkan Mbak ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya maaf juga ya, malam-malam saya malah ngajak ngobrol ya. Nggak apa-apa Ustadz, terima kasih. Ya setidaknya saya mengasih pencerahan dikit saja. Tidak ada lagi benteng yang paling kuat kecuali benteng keimanan. Ya, maka pertahankanlah keimanan itu sampai akhir hayat. Dengan cara apa? Dengan selalu berbuat kebaikan, baik kepada sesama manusia dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu sekarang udah malam, Mbak bisa istirahat. Apa mau nginep di sini? Enggak usah, langsung. Mau pulang lagi? Iya, langsung pulang. Ya, saya juga terima kasih atas waktunya yang bisa menemani saya untuk bisa berbincang-bincang ya. Dan sahabat semuanya yang menyimak tayangan ini dimanapun berada, mungkin sahabat semuanya bisa menyimpulkan dan bisa ambil hikmah dari kejadian yang menimpa keluarganya Mbak Lia Alena yang melibatkan kakaknya Mbak Silvi dan juga suaminya yang sempat sakit. Kita doakan sahabat semuanya agar mereka semuanya yang sakit Allah angkat penyakitnya segera, dan Mbak Silvi juga Allah berikan kekuatan perlindungan
dan Allah berikan derajat yang lebih tinggi karena kemuliaan hatinya untuk membantu daripada suaminya Balia. Nah sahabat, saya mohon maaf dan saya mohon undur diri, dan saya ini saja sahabat, dan selamat beristirahat sahabat semuanya, dan saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.